Sawah Wakaplay, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film horor Thailand? Kalem, karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengerikan sekaligus kocak berjudul 404 Ran Ran 2025, bercerita tentang teror mengerikan yang dialami oleh sekelompok agen properti saat melakukan renovasi di sebuah hotel terbengkalai. Oke lah, persiapkan otot perut kalian sebelum lanjut ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang agen properti pinter kodek bernama Narkob yang pekerjaannya selalu membeli rumah-rumah bekas untuk direnovasi seirit mungkin dan dijual kembali dengan harga tinggi. Namun karena terlalu ngirit, tak jarang renovasi yang ia lakukan terkesan asal-asalan karena mempekerjakan orang-orang yang bukan ahlinya. Melihat pekerjaan Paman Cok dan putranya Bom-Bom yang semrawut, Narkob meminta mereka untuk segera membereskannya karena sebentar lagi akan ada calon pembeli yang ingin mengecek rumah ini. Baru saja diomongin, sepasang suami istri bernama Pap dan Tete baru saja tiba untuk mengecek sekeliling rumah. Meski sudah terlihat jelas, namun dengan gimmick sales MLM, Narkob berkata jika ini hanyalah krim pemutih bernama Saripuaci. Lantas saat Pap dan Tete berunding, Narkob berusaha meyakinkan mereka untuk membeli rumah ini, apalagi rumah ini lebih murah 5 juta baht dibanding rumah lainnya. Di tengah perundingan, datanglah rekan Narkob yang bernama Namon, di mana ia berperan sebagai pembeli dari Cina yang benar-benar ngebet untuk membeli rumah ini. Rupanya, gimmick ini mereka lakukan untuk membuat Pap dan Tete terdesak hingga membeli rumah ini. Sungguh suwe. Meski sudah habis-habisan, akhirnya upaya mereka gagal meyakinkan Pap dan Tete untuk membeli rumah tersebut. Di malam harinya, Sin beralih ke kantor pemasaran. Di saat itu pula, pacar Narkob yang bernama Lin terlihat harap-harap cemas menunggu kepulangan si Ayang. Apalagi hari ini, Narkob berencana melamarnya setelah sukses menjual rumah. Mendengar hal itu, teman botinya yang bernama Ipul turut senang dengan kebahagiaan Lin. Hingga saat Narkob pulang, Lin mulai mempersiapkan mental. Eta si Cowboy dikira akan melamar, ternyata cuman benerin tali sepatu. Melihat Lin yang kecewa, Narkob yang gelagapan berkata jika dirinya gagal meyakinkan customer untuk membeli rumah itu. Namun sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat kedatangan Supacok bersama geng helm TRX-nya. Rupanya, Supacok yang muak dengan alasan Icuk Cole berniat untuk menagih hutang pinjol yang sudah jatuh tempo selama setahun lebih. Di tengah kepanikan, Narkob berusaha menjelaskan jika penjualan rumahnya mengalami kegagalan, hingga ia pun gagal mendapatkan duit. Di tengah keadaan genting, Lin yang tak ingin kepala ayangnya meledak, akhirnya harus merelakan tabungan nikahnya guna membayar semua hutang-hutang Narkob. Singkat waktu setelah membayar semua hutangnya, Narkob pun berterima kasih pada pengorbanan Lin. Ia pun berjanji akan berusaha mengganti uang tersebut agar mereka bisa secepatnya menikah. Mendengar hal itu, Lin meminta Narkob untuk menemukan cara terbaik karena ia sudah tidak tahan mendengar bacotan para tetangga yang menyebut dirinya sebagai perawan kolot. Singkat cerita, dengan uang 30 juta baht yang tersisa, Narkob terlihat mengubek marketplace di Pesnuk untuk mencari properti mewah tapi murah guna direnov dan dijual dengan harga tinggi. Hingga sesaat kemudian, Narkob pun tertarik pada sebuah hotel terbengkalai yang dijual dengan harga 20 juta baht nego. Tapi di saat itu pula, Namon dan rekan-rekannya meminta Narkob untuk jangan gegabah karena ia merasa ada sesuatu yang tak beres pada hotel tersebut. Akan tetapi Narkob tetap yakin dengan pilihannya. Hingga di keesokan harinya, mereka pun tancap gas menuju Thailand bagian kidul untuk mendatangi hotel tersebut.
Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun tiba di lokasi hotel terbengkalai. Narkob pun yakin jika usaha kali ini sukses, mereka akan menjadi kaya dalam sekejap. คุณนักรบใช่ไหมครับไม่ครับ Bagong, Narkob pun kaget saat si makelar tiba-tiba muncul di belakangnya. เชิญครับเจ้าของเก่าเขาทำไว้ดีอะครับไงครับ Sesampainya di lobi, Narkob menanyakan alasan hotel ini terbengkalai dan dijual. Namun bukannya menjawab, Ngising yang berusaha merahasiakan keangkeran hotel ini langsung mengajak mereka untuk berkeliling. รอบ80 ห้องครับ Setibanya di lantai 4, Ngising yang mengetahui lantai ini sangat angker, berusaha untuk menahan rasa takutnya apalagi saat ia melihat kamar 404. Di tengah ketakutan, Ngising mengajak mereka kembali ke lobi untuk melakukan negosiasi. Sekembalinya ke lobi, Namon dan Bom Bom meminta Narkob untuk mengurungkan niatannya. Apalagi ia merasa jika hotel ini dihuni oleh dedemit. Di saat itu pula, Ngising mulai resah dan pengen cepat pergi saat menunggu keputusan Narkob. Singkat waktu setelah merundingkan keputusannya, Narkob yang mempunyai ide berusaha mengulik rahasia yang tersembunyi di hotel ini dengan harapan mendapat harga murah. Namun Ngising yang tidak ingin keceplosan berkata jika hotel ini tidak ada yang aneh. Dirasa akan mudah, Narkob berusaha untuk menakut-nakutinya. นั่นไงไหนนั่นน่ะสมบัติอะไรนักหนาครับว่าที่นี่มีอะไรอ่ะเอาแล้วนี่อะไรอ่ะล่ะครับโคมไฟอะไรอ่ะกลัวแล้วนั่นไง Nah, setelah Ngising keceplosan jika hotel ini banyak hantunya, Narkob secara sadis menawar 10 juta bat. Boa edan, jelas saja Ngising langsung menolak. Tak habis ide, Narkob langsung mengeluarkan ultimate tawar-menawar ala emak-emak di pasar. กลับเลยล่ะครับ10 ก็ 10 ครับ Akhirnya, dengan ultimate emak-emak, Narkob berhasil menaklukkan Ngising. Singkat cerita, seminggu kemudian, Narkob dan timnya berniat mengecek pekerjaan para kuli. Saat Pamancok menanyakan apa yang terjadi, si Mandor berkata jika ia merasa najis bekerja di hotel ini karena banyak dedemitnya. Setelah para pekerja kabur ketakutan, Pamancok mengungkapkan jika tidak ada lagi kontraktor yang mau merenovasi hotel ini. Alhasil, mereka terpaksa harus melakukan renovasi secara mandiri. Beberapa saat kemudian, saat Bibi Pen datang mengantar makanan, Narkob yang penasaran langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Meskipun ragu, Bibi Pen yang merupakan akamsi langsung menceritakan sejarah hotel ini, di mana dulu ada seorang gadis cantik bernama Lalita dan seorang pengusaha muda bernama Ongkir. Mereka yang saling mencintai memutuskan untuk menikah hingga mampu membangun hotel mewah ini. Dan kamar 404 merupakan kamar yang dikhususkan untuk pengantin baru ini. Namun pada suatu ketika, entah prahara apa yang terjadi di antara mereka, Lalita secara kejam menghabisi suaminya, kemudian mendiskon umur secara mandiri di kamar 404. Dan menurut gosip alias cenah yang beredar di masyarakat, Lalita sangat menyukai hotel ini, hingga arwah Lalita tidak pernah pergi sampai saat ini. Di malam harinya, mereka pun memutuskan untuk menginap guna membuktikan keangkeran hotel ini. Namun sesaat kemudian, Narkob pun heran saat melihat Bom Bom tiba-tiba terbungkus kain putih yang berdarah. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Akan tetapi Bom Bom merasa jika apa yang Narkob alami bukanlah mimpi biasa, karena di lehernya terdapat bekas cekikan. Di saat itu pula, Pamancok berkata jika ia mendengar suara yang mengerikan. Ia pun mengajak semuanya untuk melakukan pengecekan.
Sungguh mengerikan. Di jam 12 kurang 10, arwah Lalita berteriak keras dan meminta mereka untuk pergi dari hotelnya. สงกันหมดตายสงสัยตาก็งงแล้วก็ส้ม Di keesokan harinya, mereka akhirnya mendatangkan biksu Tang untuk melakukan pengusiran arwah di kamar 404. ไม่โกรธเนาะอย่าบอกนะRupanya biksu Tang tidak seberani biksu Tong. Dirasa nanggung, pemancok memberanikan diri untuk melanjutkan ritual. 20 พรรษามึงมาเลยมาดิมา Setelah diteror jurig Lalita yang mengerikan, Bom-Bom semakin panik saat pintu keluar tiba-tiba tertutup. Dan saat jurig Lalita kembali muncul, namun yang keram berusaha untuk kabur. Di malam harinya, Narkob dan yang lainnya terlihat kena mental saat berusaha menghibur diri di warung remang-remang. Beberapa saat kemudian, Bibi Pen pun yakin jika mereka telah diteror jurig Lalita. Dan meski tidak ingin membahasnya, Bibi Pen memperingatkan mereka untuk segera menjual lagi saja hotel itu sebelum mereka terkena kutukan. Terlebih pemilik sebelum Narkob yang bernama Haji Udin ditemukan tewas bergelayutan di lampu lobi. Tak ingin cita-citanya musnah hanya karena jurig, Narkob pun memberanikan diri untuk kembali ke hotel dan mengusir jurig Lalita. Setibanya di hotel, sambil menunjukkan akta jual beli, Narkob yang kesal meminta jurig Lalita untuk keluar karena hotel ini sudah menjadi miliknya. Di keesokan harinya, mereka akhirnya mendatangkan seorang pembasmi jurig dari Eropa bernama Dr. John. My name is Dr. John. ทุกปัญหามีทางออก Rupanya Dr. John adalah blasteran Inggris Bangkok. Sesaat kemudian, John langsung melakukan prepare pengusiran jurig ala-ala Eropa. ขวดน้ำมนต์เก็บไปเลย ไอ้ลัง Di tengah persiapan, mereka pun heran saat John tidak menyahut saat ditanya, apakah Dr. John kerasukan? Rupanya Dr. John hanya memiliki penyakit bonge alias kurang pendengaran. Dengan muka yang cemong, John pun senang saat melihat tanda-tanda kehadiran jurig Lalita. Lantas dengan pistol polisi India, John berkata jika peluru ini sudah ia lapisi dengan air suci. จริงลูกกับพี่ Saat John kepedean, ia pun tidak menyadari jika saat ini jurig Lalita masih eksis. ข้างหลัง อ๋อมึงตายชัวร์ๆอุ้ยตายซะมึงยี่เปียก Dirasa gak akan bener, mereka pun langsung kabur. Akan tetapi Ceker Namon dan Narkob malah kembali keram. เครื่องติดแล้วเลยลำบากชิบหายเดี๋ยว กูบอกให้มึงฟังเถียงหลับเถอะพ่อ Eta si Gobloy, pamancok yang panik malah menggaplok Narkob. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja John muncul dan mengajak mereka kabur menuju loteng. ลากขึ้นมาได้กูเกือบตาย
Setelah menyeret narkob sampai bonyok, mereka pun baru sadar jika sebenarnya Dr. John sudah mati. Sesampainya di lobi, narkob pun syok parah saat melihat jurig Haji Udin bergelayutan di lampu hias. Tak ingin menyerah, di keesokan malamnya narkob menyewa seorang pertapa sakti yang bernama Mbah Jambrong untuk mengusir jurig Lalita. Hingga sesampainya di lantai 4, Mbah Jambrong langsung mengeluarkan belati sakti yang ia temukan dari dalam gorong-gorong keramat. Sebelum memulai aksinya, Mbah Jambrong langsung membaca mantra Jang Jawokan. Namun ada saja kekurangannya. Rupanya Mbah Jambrong ini tidak bisa melihat, dan akibat kebanyakan gaya, belati keramatnya tiba-tiba ngacleng entah kemana. Namun ternyata gaya tidak sekeras kemampuannya. Setelah Jambrong modar, Lalita bersiap menghabisi mereka. Saat Lalita terpojok, bukannya langsung dihabisi. Asisten Jambrong yang bernama Jambang malah meminta bayaran lebih. Kalau tidak, ia tidak akan jadi menghabisi Lalita. Setibanya di luar, narkob pun kaget saat melihat kedatangan Lin. Di saat itu pula, Lin seakan tak percaya jika narkob menggunakan sisa tabungan mereka untuk membeli hotel bobrok seperti ini. Ia pun merasa jika narkob tidak serius untuk menikahinya. Mendengar hal itu, narkob berusaha menjelaskan apa yang terjadi, di mana saat ini ia dan timnya sedang berusaha mengusir jurig wanita rese yang menempati hotel yang ia beli. Narkob pun berjanji setelah hotel ini terjual, ia akan segera menikahi Lin. Akan tetapi, Lin yang muak sudah terlanjur kecewa. Sesaat sebelum pulang, Lin yang sudah lelah langsung mengungkapkan semua unek-uneknya. Apalagi ia sudah muak menunggu kepastian dari narkob yang bagaikan janji-janji palsu para pejabat. Mendengar hal itu, narkob berkata jika saat ini ia sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka berdua. Akan tetapi, Lin yang sudah tidak tahan dikekang dengan janji palsu, meminta narkob untuk merelakan kepergiannya karena ia pun memiliki cita-cita yang harus diwujudkan. Di tengah kegalauan kronis, narkob yang tak ingin menyerah mengajak rekan-rekannya untuk kembali ke hotel dan mengusir Lalita. Edan sekali dengan seragam bedah rumah, mereka pun menantang Lalita untuk adu mekanik. Dan baru saja masuk, mereka langsung disuguhkan 3 jasa dukun cupu yang berhasil ia habisi. Hingga setibanya di lantai 4, mereka langsung masuk ke kamar Lalita. Di tengah kepanikan, narkob membujuk Lalita untuk pergi karena harta dunia tidak lagi berarti bagi orang yang sudah mati kecuali harta yang dizariahkan. Mendengar khotbah Ustadz narkob, Lalita pun semakin kesal. Untung saja berkat penyangga leher yang sudah dipersiapkan, narkob berhasil menyucuk Lalita sampai menghilang. Namun sesaat kemudian, narkob malah kerusupan. Saat narkob kembali sadar, ia pun heran saat menemukan sebuah tulisan.
ฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไป Sontak mereka pun syok parah saat menemukan pesan Lalita di mana dirinya akan tetap tinggal bersama suaminya di kamar ini. Iya. My God, ternyata selama ini Lalita telah menyekap arwah Ongkir agar tetap tinggal bersama dirinya. Melihat suaminya akan dihabisi, Lalita akhirnya menunjukkan apa yang terjadi pada rumah tangganya. Rupanya ketika itu Lalita dan Ongkir terlibat percekcokan akibat Ongkir menjual hotel ini secara sepihak sambil memberikan sekoper duit. Ongkir berkata jika uang itu untuk mengganti tanah Lalita. Rupanya Ongkir yang terpikat pada seorang OB hotel nekat menghancurkan semua mimpi yang telah mereka bangun. Mendengar hal itu, Lalita yang kecewa mengancam akan melakukan diskon umur. Namun suenya, Lalita yang kelepasan setan membuat Ongkir tewas tersabet pisau dapur. Hingga di tengah kekalutan, Lalita pun melakukan diskon umur untuk menembus kesalahannya. Kemudian, ia pun membuat kalimat kutukan di kamar ini, di mana ia tidak akan pernah meninggalkan hotel ini bersama Ongkir. Setelah melihat kilas balik Lalita yang kelam, mereka kembali mengancam Lalita dengan akan menghabisi Ongkir. Melihat realita cinta dua sejoli ini, seketika membuat Narkob merasakan kesamaan cintanya pada Lin. Apalagi saat Ongkir memohon pada Lalita untuk melepaskannya supaya bisa bereinkarnasi. Sontak mereka pun heran dengan Narkob yang malah mencegahnya. Lantas Narkob berkata, jika hanya Lalita lah yang berhak menentukan semua ini. Di keesokan harinya, Narkob yang memiliki permasalahan yang sama dengan Lalita mengungkapkan jika saat ini dirinya telah menyerah dengan keadaan dan lebih menerima kenyataan. Karena sebenarnya, hubungan yang dipaksakan dalam kekangan tidak akan berjalan dengan baik. Tak cuma itu, Narkob pun merelakan hotelnya untuk ditempati oleh Lalita. Hingga setelah mengungkapkan hal tersebut, Narkob langsung menelepon Lin, di mana ia tidak akan menahan Lin yang ingin mengejar cita-citanya. Apalagi saat ini semua usahanya tidak membuahkan hasil dan pernikahan yang ia janjikan tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Sementara di kamar, seolah tersadarkan oleh Narkob, Lalita kembali mengingat perjuangan yang telah ia lakukan bersama Ongkir untuk mewujudkan cita-citanya. Di saat itu pula, Ongkir pun meminta maaf atas perselingkuhannya yang membuat cita-cita mereka harus berakhir seperti ini. Singkat cerita, Lalita akhirnya membiarkan Ongkir untuk pergi, sementara ia akan tetap berada di hotel ini sampai kiamat. Kembali pada Narkob, setelah menabrak Dayat, ia pun meminta maaf. Lantas sebagai gantinya, Dayat meminta Narkob yang kini kere untuk membeli satu lotre yang tersisa. Di mana sebelumnya ada seorang wanita cantik yang memborong semua lotrenya. Namun anehnya, wanita itu hanya menyisakan satu lotre saja. 2568 พุทธศักราช 2500 รางวัลที่ Di tengah perjalanan, Narkob pun kaget saat mendengar pengumuman lotre senilai 100 juta bat. Dan bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali, rupanya lotre yang dibeli oleh Narkob memenangkan hadiah utama itu. Ternyata, wanita cantik yang disebutkan Dayat adalah Lalita yang berusaha membalas budi atas kebaikan Narkob. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana mengerikan sekaligus kocak bukan? Sepertinya tidak ada yang perlu dijelaskan karena Sakahayang sudah berbusa menjelaskannya secara detail di dalam film. Intinya, sebuah kebaikan akan berbuah manis di kemudian hari. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film 404 Run 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.